Cidagung ya, Cidagung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa kembali di JLMP ya. Saat ini saya masih berada di Demak, mau menuju ke Kudus. Ini di Kabupaten Demak. Baru keluar nih ya. Nah, di depan ada jalan raya penghubung antara Kabupaten Demak ke Kudus. Jadi nanti melewati Jepara ya. Jadi Demak, Jepara dan Kudus. Nah, ini jalan utamanya. Ke kanan ke sana ke Semarang ya. Kalau ke kiri ini ke arah Surabaya, ke arah Kudus, ke Tuban, ke Lamongan, ke sana ya. Nah, jalanannya cukup lengang di sini ya. Suhu udaranya sangat panas, ini lebih dari tadi 37 derajat. Tetapi lihat jalanannya yang cukup mulus, saya jadi bersemangat karena di sini jalanannya sangat lurus ya. Cuacanya cerah. Di sini banyak sekali angkutan truk besar, entah mengangkut apa itu. Yang jelas ini rutenya untuk angkutan truk besar di sini ya, pengangkut muatan yang berat di sini. Jadi kemungkinan jalan pun di sini tidak awet ya, kalau saya lihat mobilitas truk-truk di sini. Jalanan mulus. Lihat ini banyak sekali truk di sini. Angkutan pun saya gak lihat ya, kayak bis, kayak elep itu, kayak angkot gitu ya, taksi gitu, saya gak lihat di sini. Sambil melanjutkan perjalanan menuju Kudus, saya mengajak kalian semua untuk subscribe, like, dan nanti setelah selesai nonton tayangan ini silakan untuk berkomentar ya. Lalu kalau dirasa suka melihat tayangan ini, silakan dibagikan ulang kembali ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi referensi dan rekomendasi untuk jalur perjalanan dari Demak menuju Kudus. Tujuannya semoga bermanfaat. Sedikit cerita, berbagi pengalaman ya. Semalam saya tidur di sebuah homestay yang terletak di alun-alun kota Demak. Tepatnya berseberangan dengan alun-alun, dan sampingnya itu terdapat museum dan Masjid Agung Demak yang sangat legendaris itu ya. Nah, di sana kami nginap satu malam dan bayar seharga Rp150.000 tarifnya. Tempatnya sangat nyaman. Rekomendasi kalau untuk yang nginap di sana di Demak ya. Sementara kita lihat di sebelah kanan kita arah menuju ke kota Demak ini macet parah karena di sini sedang ada perbaikan jalan. Lihat, ini macet panjang sekali ya. Ini jalan menuju ke Demak, ke Semarang, ke arah Jakarta. Namun arah yang saya lalui ini jalannya lengang ya. Ini arah menuju ke kota atau ke Kabupaten Kudus. Alhamdulillah ya. Namun ini masih banyak sekali mobil-mobil besar ya. Jadi kita harus hati-hati karena
mendahului, kadang dari kiri juga ya ternyata ya. Oke, kita akan cerita sedikit mengenai Demak ini ya. Jadi kemunculan kerajaan Demak ini berhubungan dengan mundurnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Saat itu Raden Patah yang merasa sebagai pewaris sah dari Majapahit yang dipegang sang ayah memutuskan untuk menduduki tahta sebagai Bupati Demak. Lalu ada juga yang menyebutkan kota Demak dijuluki kota para wali. Jadi dulu itu wilayah ini merupakan pusat Kesultanan Demak ya, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada abad 15 Masehi. Demak juga diduga menjadi lokasi pelabuhan terkaya di Pantura lantaran dekat dengan Selat Muria. Selanjutnya saya penasaran dengan nama Demak. Nah, saya baca juga lihat di Google ya. Ternyata nama Demak ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu Dima, D-H-I-M-A, yang artinya rawa. Hal ini mengingat tanah di Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Bahkan sampai sekarang jika musim hujan di daerah Demak sering tergenangi air. Dan pada musim kemarau, tanahnya banyak yang retak karena bekas rawa alias tanah lumpur. Baik teman-teman, agar tidak jenuh di perjalanan ya, saya akan mencoba mencari lagi data di Google ini di artikel-artikel yang berkaitan dengan sejarah Demak. Oke, kita akan bacakan saja sejarah singkat Demak. Sejarah Demak tidak lepas dari kerajaan Majapahit, khususnya saat pemerintah Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi. Raden Patah sebagai Sultan pertama Kasultanan Bintoro. Demak merupakan putra Prabu Kertabumi dengan putri Cempa. Sewaktu dalam kandungan, putri Cempa dihadiahkan kepada Arya Damar, penguasa Palembang. Oleh sebab itu, Raden Patah lahir di Palembang. Setelah dewasa, Raden Patah berguru pada Sunan Ampel dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyai Ageng Maloka. Atas perintah Sunan Ampel, Raden Patah bermukim di Gelagahwangi atau Bintoro untuk menyiarkan agama Islam. Selanjutnya Raden Patah dan Sunan Ampel pergi ke Majapahit menghadap Prabu Kertabumi untuk menceritakan asal-usul dan tujuannya membuka Gelagahwangi atau Bintoro. Mendengar hal tersebut, Prabu Kertabumi mengakuinya sebagai putra dan mengizinkan Raden Patah meneruskan tujuannya dan mendirikan masjid. Bintoro semakin berkembang, tidak hanya sebagai pusat penyiaran agama Islam, namun juga sebagai pusat kegiatan politik, militer, perdagangan, dan pengembangan budaya Islam Indonesia. Raden Patah kemudian diangkat sebagai Adipati Notopraja. Pertumbuhan Kadipaten Bintoro menjadi pesat. Hal ini tidak terlepas dari kekalutan politik di pusat kerajaan Majapahit yang diwarnai oleh munculnya kembali benih pertentangan antara keturunan dinasti Singosari dengan Kediri. Girindra Wardana Dyah Rama Wijaya Putri Bire Pandan Salas menyerbu keraton Majapahit dan Prabu Kertabumi gugur dalam peperangan. Mendengar Prabu Kertabumi wafat,
Raden Patah mengirimkan pasukan perang dipimpin Pangeran Kudus untuk menyerbu Majapahit sebagai balas atas wafat ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit, Demak berusaha memunculkan diri sebagai penguasa politik di Jawa. Atas upaya para wali didukung para penguasa wilayah yang sudah menganut agama Islam. Raden Patah kemudian dinobatkan menjadi Sultan Demak yang pertama dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdul Rahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Selanjutnya Demak meluaskan kekuasaannya ke arah barat, yaitu Cirebon. Pada tahun 1512 Masehi dikirimlah ekspedisi militer ke Malaka untuk memerangi penjajah Portugis. Pada masa itu pula budaya Islam berkembang dengan pesat hingga saat ini. Perpaduan unsur budaya dan tradisi pra-Islam dengan budaya Islam memberikan warna tumbuhnya budaya baru di Indonesia, seperti upacara perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Maulud Nabi, dan lain-lain dilakukan oleh masyarakat Muslim di pusat kerajaan sampai ke desa-desa. Berbagai tradisi dan seni bernafaskan Islam berkembang luas dan masih terlihat di bekas pusat-pusat kerajaan seperti Cirebon, Banten, Mataram, Aceh, dan beberapa tempat yang lain. Hasil penelitian dan pengkajian oleh panitia penyusunan hari jadi, maka penobatan Raden Patah yaitu tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka setelah dikonversikan jatuh pada tanggal 28 Maret Masehi. Itulah teman-teman sejarah singkat dari Kabupaten Demak ya, menurut sumber yang ada di Google saja, karena takutnya menyalahi gitu ya. Nah, ini saya masih melaju ke arah Kabupaten Kudus, tepatnya ini masih di jalan antara Demak Kudus. Di sini ada jalan alternatif menuju ke Kabupaten Jepara. Kalau ke Jepara ini ke sebelah kiri ya. Ini tampak di kiri kita masih banyak pohon-pohon, alhamdulillah, dan terdapat irigasi sepanjang jalan. Nah, di sini juga banyak pemukiman warga, tetapi saya lihat masih banyak sawah-sawah juga ya di sini yang begitu luasnya. Jadi sebetulnya di Jawa Tengah ini beda dengan di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Tengah masih terdapat area pertanian seperti sawah gitu, masih luas dan masih terlihat di pinggir-pinggir jalan. Tetapi kalau di Jawa Barat rata-rata udah cenderung padat gitu. Nah, kalau misalkan waktu ini sudah terlalu panjang, saya akan dilanjutkan ke part 2 nanti ya. Nah, ini persimpangan yang menuju ke Jepara ini. Kita lihat saja, ini sudah kurang lebih 14 menit ya. Nanti kalau terlalu panjang saya akan potong saja. Namun silakan di-subscribe dulu, di like, tekan tombol loncengnya ya, agar kalau ada video terbaru dari JLMP bisa mengetahui. Dan kalau dirasa suka silakan dibagikan ulang kembali ke teman-teman yang lain. Saya lihat di irigasi ini airnya tidak ada karena sekarang musim kemarau guys. Jalanan semakin jauh semakin lengang ya di kedua arah. Namun saya sekarang sudah bisa melihat ada bis, terus tadi juga ada angkutan kota ya. Tetapi untuk mobil truk besar itu masih ada di sini, masih banyak. Oke, jangan kemana-mana ya.
ikuti terus kelanjutannya perjalanan di JL Mobil Vlog. Di sini bagaimana keseruannya. Semoga menjadi referensi dan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, dan silakan tulis di kolom komentar untuk kritik dan saran agar channel ini bisa berkembang gitu ya. Baik, untuk video pertama saya akan cukupkan di sini dulu. Nanti akan disambung lagi di part kedua karena ini terlalu panjang ya. Jadi ikuti terus JL Mobil Vlog untuk video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.